Halo cuy, balik lagi bersama gua. Ini adalah video jenis baru di channel gua karena gua kali ini nggak nge-review, tapi gua mau bacain berita-berita yang gua temuin yang berhubungan dengan teknologi, terutama mungkin di gaming gear dan dunia perkomputeran ya. Selama sekitar 1 minggu ke belakang nih, yang gua temuin tuh ada apa aja, ada produk baru apa, rumor dan segala macamnya. Makanya karena ada sebagian juga yang masih rumor atau dia belum dijual produknya secara resmi, mungkin ada salah penyebutan angka dan segala macam, jadi sorry aja. Di sini gue cuma nge-highlight doang, jadi silahkan kalau kalian minat sama produk yang udah gue sebutin atau rumor yang gue sebutin, kalian cari informasi lebih detailnya boleh ke webnya atau ke manapun lah, terserah boleh. Yang pertama datang dari Paradox Gaming cuy. Paradox Gaming ini sebuah brand yang udah memproduksi kayak casing, cooling, kayak gitu-gitu dan dibawa masuk ke Indo itu lewat distributor Foxzone. Cuman barang yang ini gue nggak bisa konfirmasi emang dipegang sama Foxzone atau enggak. Tapi secara logika ya, Paradox Gaming tuh isinya masih case cooling doang sekarang. Nah sekarang mereka masukin keyboard, jadi kemungkinan besar masih tetap dipegang sama Foxzone. Foxzone itu nama distributor cuy, yang megang tim Enermax, Noctua, DX Racer, IKBC, Daki, Leopold, dan lain-lainnya banyak pokoknya. Dan yang mereka bawa ini ada dua jenis mechanical keyboard, ya menarik banget. Ini ada Paradox 68 tuh 68 keys ya. Harganya sekitar 600 ribuan dan ada juga yang format 87 keys alias TKL dengan harga 700 ribuan. Switchnya semuanya pakai Gateron dan ada varian warna red, blue, sama brown. Kalau ngeliat dari desainnya gue cukup suka karena desainnya ya ala-ala Leopold gitu ya, nggak aneh-aneh. Pokoknya desain mecha keyboard yang kalem. Terus mereka juga ngejual keycaps cuy, harganya start dari 120 ribuan dan setahu gue yang 120 ribuan ini bahannya masih ABS. Kalau yang PBT itu di 200 ribuan. Dan kalau gue ngeliat dari colorway-nya segala macamnya, ini keycapsnya menarik banget karena kelihatannya sih bagus-bagus. Terus ada juga custom kit mecha cuy, harganya ini di 600 ribuan. Kalau nggak salah ini yang 600 tuh yang layout 68 keys. Dan barang yang kita dapat itu dapat bottom cell-nya, dapat plate, PCB, stabilizer juga, dan dia ini udah RGB. Jadi untuk ngebangun keyboard sendiri, beli custom kit kayak gini, kita tinggal beli switch sama keycaps-nya. Nah enaknya kan yang kayak gini, oh USB-nya juga kalau nggak salah udah built-in, udah dapat di harga 600 ribuan tersebut. Jadi kalau kalian pengen keyboard yang switchnya itu beda, nggak kayak yang biasa, nggak red, blue, brown yang kayak gitu-gitu doang. Kalian misal pengen pakai yellow, bisa ngambil custom mecha kayak gini, terus tinggal beli switchnya yang yellow, beli keycapsnya yang terserah apapun. Dan menurut gue untuk kategori custom mecha ini termasuk murah banget. Jadi kalau mau invest ke switch sama keycapsnya juga mantep banget. Kalian bisa masukin switch yang high end dan masukin keycaps juga yang paling yang 400 ribuan. Gue rasa ini bakalan menarik banget. Meskipun nggak tahu bottom cell-nya ini bagus atau enggak kualitasnya. Gue juga nggak tahu karena nggak punya barangnya, nggak pegang unitnya. Dan satu lagi, mereka ngejual bottom cell-nya juga yang materialnya itu CNC. Harganya itu di 700 ribuan. Jadi ini lebih mahal karena memang pakai CNC. Dan yang 600 ribuan custom kit tadi harusnya bottom cell-nya paling ABS doang. Oke lanjut, yang kedua dari DTG. DTG ini distributornya Corsair, tapi mereka nggak megang Corsair doang karena mereka juga megang Techwear sama Aerocool kalau nggak salah ya. Nah DTG ini katanya mau masukin K100, finally. K100 ini sebuah mechanical keyboard premium high end, dia layoutnya full size. Harusnya ini kelasnya di atasnya K95 karena nomenklaturnya juga K100. Gue sebelumnya udah pernah nonton sebenarnya reviewnya dari channelnya Hardware Canucks Dimitri kalau nggak salah, sama satu lagi Random Frank P kalau nggak salah ya. Antara dua channel itu dah gue udah nonton reviewnya dan menarik sebenarnya karena switchnya ini mereka pakai Corsair OPX switch ya. OPX switch ini switch optical yang disebut-sebut sebagai bikinannya Corsair. Jadi menarik banget. Dan karena ini adalah optical switch, maka harganya harusnya di atas 3 juta. Seperti yang kita tahu sebelumnya Razer juga udah masukin Huntsman yang pakai optical switch. Jadi ini penantangnya Huntsman. SteelSeries juga Apex Pro kalau nggak salah pakai optical switch ya. Gue agak lupa sama SteelSeries itu ya, Apex Pro. Soalnya mahal sih. Jadi keyboard kayak gini nih hampir nggak gue lirik karena mahal banget harganya, parah. Terus DTG juga mau masukin K60 katanya. Ya K60 ini punya layout full size. Ini sama mechanical keyboard. Jadi kalau di Corsair itu gampang banget. Kalau K pokoknya keyboard, kalau mouse itu depannya M, kalau headset itu HS. Tapi ada juga yang void sih sebenarnya.
Dan K60 ini menarik sebenarnya karena dia pakai switch Cherry MX Viola. Gue nggak tahu rasanya nih Viola ini kayak gimana. Harganya so pasti ini harusnya di atas 1 juta. Dan masuk ke sini mungkin bakalan lebih mahal dari Corsair K68. K68 itu sekarang harganya di sekitar 1,5 juta. Untuk yang versi RGB, karena K68 ada juga yang versi red backlight doang. Dan K60 ini ada yang varian SE, dimana yang varian SE itu dapat TourSures. Terus ada juga Qatar Pro. Nah, Corsair ini sebelumnya udah pernah bikin mouse namanya Corsair Qatar yang warnanya itu hitam sama abu-abu. Tapi ini zaman logo Corsairnya udah runcing ya, seingat gua. Karena Corsair itu 3 kali evolusi. Yang pertama, dia tuh dulu bikin brand Corsair Gaming yang pakai logo kayak tribal. Terus ganti lagi pakai brand Corsair yang masih kotak ya logo kapalnya. Terus sekarang logo kapalnya jadi runcing-runcing. Nah, Qatar Pro ini semacam penerusnya dari Qatar yang lama. Dia ini speknya ambidex right hand, terus lightweight juga ini, lightweight gaming mouse, ada 69 gram untuk yang wired di beratnya. Dan di webnya gue lihat ada yang versi wireless juga, beratnya itu di sekitaran 96 gram. Sensornya gue nggak tahu, tapi gue cari-cari di Amazon itu katanya sensornya pakai PixArt dan resolusinya sampai 10.000 dpi. Mungkin ini kelas sensornya ada di PixArt PMW3330 atau di 3360, kisaran itulah. Tapi again gue nggak bisa konfirmasi pastinya sensornya jenisnya apa. Dan yang wireless ini kemungkinan kalau masuk Indo by DTG itu mungkin di sekitaran 700 plus ya. Ini harusnya ketemunya sama Rival 3 wireless. Terus ada PSU juga nih, baru nih Corsair CX series, CXF, tapi belakangnya F. Soalnya dulu tuh Corsair udah punya Corsair CX tuh dari lama. Itu yang badge-nya itu warna hijau cuy. Dulu tuh ada Corsair CX-nya doang, ada yang CXM. Jadi kalau yang M tuh belakangnya M. Jadi misalkan yang 650 watt ada CX650M. Nah, yang M itu semi modular, tapi kalau yang CX-nya doang itu yang non modular. Nah, kalau yang dua-duanya tersebut ya di CX atau CXM yang lama, itu mereka sertifikasi efisiensinya itu masih 80 plus bronzy, dan sampai sekarang dipertahankan. Untuk yang varian CXF ini masih di bronzy juga, tapi ada pembaruan, ada yang berbeda dari F seriesnya ini, dimana dia ini RGB ya, jadi fan-nya nyala-nyala. Gue juga nggak tahu ini bakalan kelihatan atau enggak. Mungkin kalau dipasang ke bawah gitu kan PSU bisa dibolak-balik, kalau pasang ke bawah rata-rata dipasang ke bawah, mungkin bikin semacam efek underglow di bawah casing. Gue juga nggak tahu sih, belum pernah nyobain RGB PSU. Tapi ini ya untuk yang suka show off kali, yang tanpa PSU cover ya, biar kelihatannya keren. Karena dia ada 2 varian warna, ada yang hitam dan ada yang putih. Terus dia ini speknya full modular. Jadi kalau ngeliat dari speknya ini agak-agak aneh sih menurut gua. Full modular itu menggambarkan PSU yang udah lumayan high end, cuman dia efisiensinya masih bronzy dan dia ada RGB-nya juga. Untuk kapasitasnya ada 3 macam, ada yang 550, 650, dan 750. Harganya ini start dari 1,5 juta. Kalau gue sih very big no untuk nih PSU, karena 1,5 juta dapat yang gold cuy. Dan ini kelasnya CX series itu di atasnya VS sama CV, tapi masih di bawahnya TX dan RM sama AX ya yang terakhir. HX juga. Soalnya kalau TX itu kan udah gold, kalau CX ini masih bronzy. Meskipun untuk yang F ini upgrade sih, modular. Kalau yang TX-nya itu kan masih semi modular. Oke, lanjut lagi dari Phanteks. Nah, Phanteks ini ngerilis webcam baru namanya Luminous C30. Ini 2K resolusinya. Gua nggak tahu 2K-nya 2K-2K-an atau 2K yang beneran bagus. Terus highlight spec-nya itu katanya with wide viewing angle, jadi sampai 140 derajat. Terus built-in microphone juga, dan base-nya itu bisa ngerotate 360 derajat. Harganya mungkin kisaran 400 ribuan. Lanjut dari Razer. Nah, Razer selalu menarik untuk dibahas karena biasanya bikin barang-barang yang aneh-aneh terus harganya tuh mahal banget. Nah, Razer ini ngerilis, oh ya, Razer ini yang gue temuin ya, informasi ini yang gue temuin itu by Razer Global. Jadi gue nggak tahu Techno Solution bakalan masukin produk-produk yang bakal gue sebutin atau nggak ke Indo. Nah, yang pertama ada Razer Keira dan Keira Pro. Ini sebuah headset gaming for Xbox, dan ini wireless juga. Ini udah masuknya high-end gaming headset, harganya itu di sekitaran 3 jutaan. Ini mungkin kelasnya sama Nari Ultimate kali ya. Nari Ultimate masih under 3 juta atau 3 jutaan, gue juga lupa. Terus ada Viper Ultimate juga, tapi ini yang versi Cyberpunk. Dan ini harganya kalau gue konversikan dari web pre-ordernya Razer, itu harganya sekitaran 3 juta lebih.
mantap sekali. Karena emang Viper Ultimate aja harganya udah 2,3 atau 2,5 juta, gue lupa. Terus ada juga Gigantus dan phone case yang edisi Cyberpunk juga. Gigantus itu sebuah mousepad, dan kalau phone case-nya kayak Artec gitu yang dibikin untuk iPhone, dan Razer Phone juga ada ya. Yang versi Cyberpunk tapi. Dan yang terakhir ada yang gue sebut New Chroma Ecosystem. Ini gue bikin sebutan sendiri karena ini pol sih untuk di bidang chroma-chromaan ya. Yang pertama itu ada Addressable RGB Controller. Ya, sepengalaman gua, softwarenya Mobo yang UI-nya bagus untuk ngatur RGB-RGB itu cuma MSI sama ROG. ASRock gua coba gitu-gitu aja yang polychrome ya. Ini gua Gigabyte juga, Aorus jelek softwarenya. Jelek, sorry itu saya, untuk ngatur-ngatur lampu-lampuannya. Jadi mungkin Razer ini nyadar bahwa dia punya modal di bidang chroma-chromaan. Chroma Studio-nya tuh bagus banget. Jadi software gaming gear yang paling asik untuk ngatur lampu-lampunya itu Razer. Itu the best sih menurut gue, the best. Nah, karena mungkin mereka nyadar punya modal tersebut, akhirnya mereka bikin Addressable RGB Controller. Jadi kalau builder PC pasti tahu ya, ada sebuah controller untuk tempat si perangkat-perangkat RGB kayak fan dan segala macam, itu bakal dicolok di situ, dan nanti dari controller tersebut nyolok ke Mobo biasanya, atau via USB header 2.0 yang internal. Terus nanti bakalan diotak-atik lewat si softwarenya Razer, harusnya seperti itu. Untuk harganya kalau gua konversikan itu sekitar 700 ribuan. Ini menarik, masih terjangkau menurut gua. Karena NZXT-U juga mahal ya, sebuah RGB controller juga sama. Terus yang kedua ada Razer Base Station V2. Base Station ini nama headset standnya Razer, dan ini yang versi 2 ya. Harganya itu sekitar 1,4 jutaan. Terus ada mouse bangi juga yang V3. Ini udah edisi ketiga nih. Harganya 900 ribuan. Dan yang terakhir ada wireless charging pad. Harganya 1 juta plus. Ini again harganya gue konversikan dari web Razer pre-ordernya ya. Ini mahal banget sih untuk wireless pad ya. Jadi kalian bisa ngecas mobile phone atau mouse atau apapun yang bisa pakai wireless pad, wireless charging gitu. Mouse juga ada setahu gue yang bisa dicas kayak gitu ya. Harganya mahal banget. Tapi udah RGB, jadi ada underglow chromanya. Ya begitulah. Menarik sih tapi menurut gue buat yang mungkin fanatik sama Razer atau yang pengen heboh banget RGB-nya. Karena Razer RGB-nya ngeri banget sih. Oke, next dari DBE. Nah, DBE juga ini menarik cuy karena ngerilis beberapa barang. Ada LSE 100. Ini sebuah earphone IM, udah built-in microphone, harganya sekitaran cepean. Seperti yang kita tahu ya, earphone atau IM yang di harga cepean tuh rame banget, kayak CLR cepet, C100 SI, C150 SI, C200 SI, terus WS cepet, PR250, PR300, itu rame banget. Jadi ini LSE cepet nih makin memeriahkan pasar ya, meskipun dia mungkin bakalan bersaing sama PR250 dan PR300-nya diri sendiri. Emang harganya beda, cuman gapnya tuh sedikit, paling beda 30.000 mungkin. Terus ada juga DJ80. Nah, kalau lihat dari nomenklaturnya, DJ80 kelasnya harusnya di bawahnya DJ200. Harganya ini 200 ribuan. Mic-nya detachable dan desainnya ini keren. Sumpah ini keren banget untuk headset di harga 200 ribuan. Meskipun gue nggak tahu secara build quality dan segala macamnya karena gue belum pegang unitnya. Cuman kalau ngeliat dari gambarnya, DJ80 ini keren sih dari segi desainnya. Terus DBE akhirnya ngerilis webcam juga cuy. Namanya C100, DBE C100 webcam. Ini speknya itu dia pakai resolusi 1080p 30 fps dan udah built-in microphone. Harganya mungkin di bawah 400. Silahkan cek aja. Again mengenai harganya cari aja di marketplace atau tungguin kalau barang-barangnya itu emang belum dijual di Indo ya. Masih baru pre-order dan segala macamnya. Terus untuk kalian yang demen DBE headset gaming, ini DBE ada headset gaming baru namanya GM160 dan GM190. Dua-duanya harganya under 200 jadi murah meriah. Yang GM-CP60 itu dia pakai jack 3,5 dan yang GM-CP90-nya dia pakai konektor USB. Kalau gua ngeliat desainnya sih oke. Dan mungkin ini DBE ketagihan karena GM seriesnya mereka itu laris manis ternyata. Akhirnya mereka dipadetin gitu line up-nya, dibikin yang harga segini biar ada semua, keisi semua dari range harga 100 ribuan sampai ke yang 500 ribuan di GM500. Terus yang terakhir dari DBE ada headset stand namanya HS100. Ini harganya di sekitar 300 ribuan. Kalau ngeliat harganya doang mahal banget. Headset stand 300 ribuan doang. Tunggu dulu karena dia punya 7.1 di situ di headset standnya. Jadi semacam sound card gitu ya istilahnya atau apapun. Terus dia punya RGB underglow di bagian bawah dan dia juga punya port USB hub dan port audio pastinya. Port audionya ini menarik karena ada single jack dan combo jack. Jadi
oke sih kalau ngeliat dari apa yang didapat dengan harga 300 ribuan ya masuk akal lah. Next dari Sades. Nah, Sades ini ngerilis headset terbaru namanya A2, harganya 200 ribuan doang. Ini headset over ear, built-in microphone, dan dia pakai konektor jack 3,5 mm, jadi universal banget. Mantap lah pakai jack 3,5, harga terjangkau. Desainnya ya lumayan oke menurut gue juga. Next dari SteelSeries, mereka ngerilis Aerox 3 cuy. Mungkin next bulan depan SteelSeries bakal ngeluarin SteelSeries NMAX 155. Terinspirasi dari Yamaha Aerox 3. Dan ini adalah sebuah lightweight gaming mouse, berarti cuma 57 gram, jadi menarik banget, desainnya bolong-bolong, dan menurut gue desainnya keren sih ini. Terus dia punya sertifikasi IP54, jadi water resist kayak gitu-gitulah, dan dust resist atau proof, gue juga nggak tahu resist apa proof lah, pokoknya IP54 aja ya. Dan sensornya dia pakai True Move Air up to 18.000 CPI, jadi ini udah kategorinya high end atau performance gaming mouse ya. Dan kalau gue ngeliat tracking speednya aja dia udah bisa sampai 400 IPS, itu udah pol ini udah bisa banget dipakai main kompetitif. Dan harganya ini kalau masuk sini mungkin kisaran 1,5 juta, dan mungkin masuknya itu di sekitaran kuartal pertama 2021 tahun depan ya. Tapi kuartal 1 cuy, jadi nggak lama lagi lah. Harusnya bakalan masuk sih. SteelSeries sekarang dipegang Techno Solution apa Triple A, gue juga nggak tahu ya sekarang. Dulu itu kebanyakan dipegang Triple A, tapi sekarang akhir-akhir ini gue juga lihat banyak yang dipegang Techno Solution. Entahlah. Next ada dari HP Gaming. Nah, HP Gaming ini dia punya brand gaming yang kategorinya budget, namanya HP Gaming, tapi dia punya juga yang high end. Kalau high end itu namanya Omen. Soalnya Omen punya gaming laptop juga yang high end, dan mereka juga punya Omen gaming gear, salah satunya headset ya yang harganya 1 jutaan. Gue belum pernah coba sih. Tapi untuk sebuah headset gaming 1 jutaan ya harusnya itu udah masuk ke yang premium lah ya. Dan untuk yang HP Gaming sekarang berarti kategori budget karena bukan Omen series. Ada H360, ini pakai jack, konektornya harganya 250 ribuan, ada lampu-lampuannya juga yang nggak berguna sebenarnya. Terus ada H360G, konektornya pakai USB dan harganya 300 ribuan. Ada H500GS, ini konektor USB juga, harganya 450 ribuan. Dan ada H500GS versi Gold yang katanya limited edition. Jujur ini pas gue pertama kali ngeliat gambarnya H500GS ini yang limited ya, yang Gold, ini keren banget sih karena perpaduan warna goldnya yang gold nggak norak, dan kulit-kulitannya itu pakai coklat. Menurut gue untuk sebuah headset ya, gold ketemu sama coklat itu pol banget sih, kerasa mahal itu, kerasa mewah. Secara penamaan limited atau spesial ya harusnya, menurut gue special edition kali. Kalau limited tapi diproduksinya 100.000 unit, nggak limited amat, malah nggak termasuk limited menurut gue ya. Dan konektornya ini pakai USB juga sama, karena basicnya ini harusnya sama-sama H500GS, cuman bedanya yang limited edition. Nah yang versi gold ini harganya 600 ribuan, kalau yang biasa tadi 450, jadi lumayan lah ada selisih harganya. Terus habis. Sebenarnya ada dua lagi. Yang pertama AMD kan ya, yang 5000 series, reviewer luar udah pada nge-review, dan di Indo juga ada kalau nggak salah yang udah nge-review kayak Gaptek. Terus siapa lagi ya? The Lazy Monday kayaknya udah nge-review juga Ryzen 5000 series, cuman gue belum karena gue mungkin nggak terlalu ini ke perpisian ya, karena nggak ada bahan sih cuy. Ada PC gue doang yang gue review tuh, udah gue bikin videonya, tapi gue nggak tahu publishnya setelah ini atau sebelumnya ini. Udah, jadi gue nggak tahu, nggak bisa komen banyak tentang Ryzen 5000 series. Tapi kalau gue ngelihat dari video-video yang udah ada dari reviewer yang udah nge-publish, ini menarik banget sih, pol banget. Jadi Intel harusnya udah ketar-ketir nih mendengarkan 5000 series. Kalau misal Intel nggak bikin gebrakan, kayaknya user Intel juga bakalan move ke AMD semua, karena 5000 series nih pol sih. Katanya dengar-dengar yang Ryzen 5 5000 series itu udah bisa ngelewatin i9 apa i7 ya, gue lupa. Itu pencapaian yang luar biasa sih. Dan satu lagi, ada headset baru dari MSI, ini udah barangnya ada di belakang gua. Ini belum dijual resmi, jadi kalau kalian cari ini nggak ada. Ini seperti early access-nya, dan MSI Gaming Indonesia baru masukin headset. Sebenarnya di luar tuh udah rilis duluan ya, karena biasanya juga gitu di dunia gaming gear, di luar rilis duluan, terus habis itu baru distributornya bakalan masukin ke sini, ke Indo. Dan karena ini barangnya udah ada, gue nggak akan sebutin tipenya, nanti lihat aja karena gue bakalan review pastinya. Ini headset lumayan menarik banget bagi gue. Oke, gue rasa cukup ya untuk berita-berita yang gue dapat sekitaran 1 minggu ke belakang.
sekali lagi ini cuman highlight doang, jadi kalau ada misinformasi atau kalian pengen tahu lebih detailnya silahkan cek ke website masing-masing brand atau cari aja di internet pokoknya. Oke, itu aja videonya, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.